Di balik terik matahari tropis dan suara ombak yang menghantam karang, ada rahasia yang tidak pernah ingin dibagikan dunia. Rahasia tentang seorang pria Indonesia biasa, yang hidupnya berubah drastis setelah terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni, bersama dua wanita Rusia yang cantik dan misterius. Tapi jangan kira ini kisah romantis biasa. Karena di pulau itu, keindahan dan bahaya berjalan bergandengan tangan. Namaku Raka. Aku bukan siapa-siapa, hanya teknisi kapal pesiar yang sedang melakukan pekerjaan rutin di Samudra Pasifik. Hari itu, badai datang mendadak, lebih cepat dari prediksi radar. Dalam kepanikan dan gelombang setinggi gedung 4 lantai, aku kehilangan kesadaran. Aku terbangun di atas pasir putih, matahari menampar wajahku. Mulutku kering, kepala berdengung. Aku selamat. Entah bagaimana. Tapi aku tak sendiri. Tak jauh dariku, dua wanita berbaring. Salah satunya bertubuh tinggi dengan rambut pirang panjang, mengenakan pakaian renang robek. Yang satu lagi berambut coklat gelap, bertubuh ramping dan matanya tajam, penuh kewaspadaan. "Kamu siapa?" tanya si pirang dengan logat Rusia yang kental, setengah sadar. "Raka," jawabku, bingung. "Dan kalian?" "Aku Katya," katanya sambil duduk perlahan. "Dia Nadia." Dari penjelasan mereka, kapal pesiar tempat mereka bekerja sebagai entertainer juga dihantam badai yang sama. 3 orang asing, 1 pulau, tanpa sinyal, tanpa persediaan, dan dengan waktu yang tidak pasti. Hari-hari pertama di pulau itu penuh ketegangan. Katya lebih mudah bergaul, ia suka tertawa, bernyanyi, bahkan membuat lelucon tentang kiamat kecil ini. Nadia sebaliknya, pendiam dan curiga. Tapi jelas, dia tahu banyak hal. Ia bisa membuat jebakan ikan, menyalakan api, bahkan membedakan tanaman beracun. Kadang aku berpikir, dia bukan sekadar penari kapal. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku mulai membangun tempat tinggal dari daun kelapa dan kayu. Katya membantuku, Nadia mengawasi. Seminggu berlalu. Kami mulai terbiasa. Kami membuat jadwal tugas, menemukan mata air bersih, bahkan menanam beberapa biji yang kami temukan dari sisa makanan kapal. Tapi malam hari adalah waktu paling aneh. Seringkali aku melihat Nadia menyelinap ke hutan. Katya pun pernah berkata, aku mendengarnya bicara sendiri dalam bahasa Rusia yang cepat. Seperti memberi perintah. Sampai suatu malam aku mengikutinya. Di tengah hutan, aku melihatnya menyalakan alat kecil, semacam pemancar sinyal yang tersembunyi di jam tangannya. Ia bicara ke alat itu. Kata-kata terakhirnya membuat darahku membeku. Target masih hidup. Subjek pria tidak tahu apapun. Misi pengawasan berlanjut. Keesokan paginya, Nadia menghilang. Katya panik. Kami mencarinya sampai sore, lalu menyerah. Tapi saat malam tiba, ia kembali, dengan sekarung makanan kaleng dan perlengkapan medis. "Dari mana kau dapat semua ini?" tanyaku curiga. Dia tidak menjawab. Hanya berkata, "Kita akan segera dijemput. Tapi kamu harus memilih, Raka." "Memilih apa?" "Aku dan Katya, kami bukan siapa yang kamu kira. Dan kamu, mungkin bukan hanya teknisi kapal biasa. Kami tahu siapa kamu, Raka. Kode 5X, Tangra. Kau ingat?" Aku mundur, ngeri. Itu kode masa lalu. Rahasia negara. Aku pernah dilatih, pernah dikirim, lalu memilih keluar. Tapi bagaimana bisa dua wanita asing mengetahuinya? Katya muncul di belakangku, memegang senjata kecil buatan tangan. "Maafkan kami, Raka. Tapi ini bukan kecelakaan. Ini ujian. Dan kau baru saja lulus." Helikopter datang keesokan harinya. Saat baling-baling mengoyak udara, aku masih belum sepenuhnya percaya. Kami bukan korban badai. Kami adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aku, pria biasa dari Jakarta, ternyata pion dalam rencana yang disusun jauh sebelum kapal itu berlayar. Pulau itu kosong. Tapi bukan tak berpenghuni. Ia dihuni oleh rahasia. Rahasia yang sekarang, ikut hidup di dalam diriku, sudah 3 bulan sejak helikopter itu membawaku pergi dari pulau. Aku kembali ke Jakarta dengan identitas lama, Raka, teknisi, warga sipil biasa. Tapi setelah apa yang terjadi, hidupku tak pernah benar-benar kembali seperti semula. Aku terus merasa diawasi. Setiap malam aku memimpikan suara ombak, sorot mata Nadia yang dingin, dan senyum Katya yang menyembunyikan sesuatu. Mereka hilang entah kemana setelah misi selesai. Tak ada catatan tentang keberadaan mereka. Tak ada penjelasan resmi dari pihak manapun. Namun suatu malam, semuanya berubah. Aku baru pulang dari kantor ketika sebuah amplop hitam tergelincir dari bawah pintu apartemenku. Di dalamnya, sebuah foto lama. Foto yang tidak seharusnya ada.
Itu foto diriku 10 tahun lalu, berseragam hitam, berdiri bersama sekelompok pria bertopeng. Sebuah operasi rahasia di Asia Tengah, yang kukira sudah dihapus dari sejarah. Di balik foto, hanya ada satu kalimat. Waktu tidak menghapus utang. Keesokan harinya, aku menerima pesan anonim di ponsel burnerku, ponsel yang hanya digunakan semasa aku masih bagian dari proyek 5X Tangra. Datang ke Menara Sagara? Tengah malam. Sendirian. Aku tahu itu jebakan. Tapi aku juga tahu, mengabaikannya bisa membuatku lenyap tanpa jejak. Dunia ini tidak mentolerir pengkhianatan, bahkan terhadap orang yang ingin berhenti. Tengah malam, aku tiba di puncak Menara Sagara. Angin kencang menyambutku di rooftop lantai 52. Lampu kota berkedip seperti bintang-bintang palsu di bawah sana. Dan di sana, berdiri sosok yang tak asing. Nadia. Lama tidak bertemu, Raka, ucapnya datar. Apa ini tentang foto itu? Ia hanya mengangguk, lalu melemparkan sebuah tablet kecil. Layar menyala, menampilkan rekaman, seorang pria berkacamata dengan logat Eropa Timur. Di belakangnya, seorang wanita terikat, Katya. Ada pihak ketiga dalam misi di pulau itu, kata Nadia. Katya ditangkap, dan kamu lebih berharga dari yang kami kira. Sebelum aku sempat bertanya, pintu rooftop terbuka. 3 pria bersenjata keluar, bergerak cepat. Kami dikepung. Ini bukan dari kami, kata Nadia, menarik pistol dari balik jaketnya. Mereka dari grup yang sama yang memburu Katya. Kami melawan bersama. Dentuman senjata memecah malam. Aku terkejut melihat Nadia bertarung. Gerakannya seperti mesin, efisien dan mematikan. Tapi satu peluru berhasil mengenai bahunya. Kami berhasil kabur lewat tangga darurat, turun hingga lantai 45, lalu menyelinap melalui lorong hotel yang terhubung ke bagian bawah gedung. Nafasku berat, lututku bergetar, tapi adrenalin mendorongku terus. Di tempat persembunyiannya, sebuah apartemen sempit di bawah stasiun kereta, Nadia menjelaskan semuanya. Misi di pulau itu bukan sekadar ujian. Kami tahu kamu menyimpan satu kode enkripsi lama dari jaringan bayangan Asia Timur. Kamu dianggap menyimpan ingatan, secara tidak sadar, tentang lokasi server utama. Server untuk apa? Untuk kontrol data eksperimen manusia. Proyek Athena. Mereka tak lagi bereksperimen pada tentara, tapi pada kesadaran. Mereka ingin membuat manusia yang tidak bisa membedakan antara memori dan misi. Aku terdiam. Ingatanku tentang pelatihan masa lalu perlahan kembali, suntikan, hipnosis, penghapusan identitas. Aku adalah bagian dari eksperimen itu. Dan Katya, mungkin juga. Beberapa hari kemudian, kami mendapatkan sinyal dari Katya. Dia dikurung di fasilitas bawah tanah di Vladivostok, Rusia Timur. Dan dia bukan satu-satunya tahanan. Ada puluhan orang lain, ex-agen, pembelot, bahkan anak-anak. Kami tak punya pilihan. Aku ikut, kataku. Nadia menatapku lama. Kamu yakin ingin kembali ke dunia itu? Dunia itu sudah mengejarku, jawabku. Kali ini, aku akan mengejar balik. Kami menyusun rencana. Dengan sisa kontak yang dimiliki Nadia dan jaringan gelap yang masih ku kenal, kami menyiapkan perjalanan rahasia lintas negara. Tidak akan ada bantuan resmi. Tidak akan ada jaminan kembali. Tapi di pikiranku hanya satu hal, aku pernah dikhianati sistem. Pernah dibuang sebagai hantu. Kini aku kembali sebagai bayangan yang lebih gelap. Kami tiba di Vladivostok saat fajar menggigil di balik kabut pelabuhan. Kota ini dingin, kelabu, dan diam seperti menyimpan dosa dalam tiap batu bangunannya. Nadia menyamar sebagai turis, aku berpura-pura sebagai pengusaha Indonesia yang sedang mengevaluasi pasar energi. Tapi kami bukan wisatawan. Kami datang untuk merusak jaringan intelijen bawah tanah yang bahkan pemerintah dunia pun tak mau akui keberadaannya. Dan lebih dari itu, kami datang untuk menyelamatkan Katya. Fasilitas tempat Katya ditahan tersembunyi di bawah gedung tua peninggalan era Soviet, luarannya seperti gudang logistik, tapi bawah tanahnya adalah kompleks laboratorium yang dijaga ketat. Menurut informasi dari seorang informan lokal, proyek di dalamnya disebut Athena, Phase 3. Nadia mempelajari blueprint lama yang ia curi dari server militer Rusia bertahun lalu. Kami menemukan satu titik lemah, jalur pembuangan teknis yang terkoneksi langsung ke ruang kontrol. Begitu kita masuk ke ruang kontrol, katanya, kita bisa buka semua sel dan akses jaringan. Tapi hanya akan ada waktu kurang dari 5 menit sebelum sistem mati. Aku menatap wajahnya, lalu menatap senjataku. Kita cuma 2 orang melawan organisasi global. Satu kesalahan, selesai. Nadia mengangguk.
Tapi kita hanya butuh satu tembakan yang tepat. Malam itu kami menyusup melalui terowongan pembuangan air di tepi laut. Suhu di bawah tanah hampir membekukan paru-paru. Air sampai pinggang. Lampu senter kami hanya menyinari lubang sempit dan kabel tua. Lalu, kami mendengar suara, derap sepatu dan percikan air. Mereka tahu. Kami berlari, menembak balik, menyusuri koridor gelap penuh kabel dan pintu baja. Alarm berbunyi. Lampu darurat menyala merah. Darahku mendidih. Wajah Katya muncul di benakku. Goyangan rambut pirangnya saat tertawa di pantai. Senyum samar saat ia bilang, kau tak seburuk yang kukira. Kami tiba di ruang kontrol. Nadia langsung menyambungkan tablet ke sistem utama. Tangan-tangannya terlatih, cepat, penuh kemarahan yang diam. Aku menjaga pintu. 3 penjaga datang, aku menembak 2, yang terakhir melarikan diri. Suara tembakan bergema seperti dentang jam kematian. Kita berhasil. Semua pintu sel terbuka, kata Nadia. Di layar, aku melihat Katya terduduk lemah di pojok sel. Kamera CCTV memperlihatkan ia menoleh pelan, lalu berdiri dengan goyah. Lalu, ia tersenyum pada kamera. Dia tahu kami datang. Tapi waktu kami hampir habis. Kami menuju ke ruang tahanan, menembus koridor berliku dan tembakan acak dari penjaga yang tersisa. Asap dan suara alarm membuat semuanya kabur. Dan di sana, di ujung lorong, berdiri Katya. Rambutnya kotor. Bajunya compang-camping. Tapi matanya masih sama, hidup, tajam, penuh rahasia. Raka, bisiknya. Aku menghampiri. Dia jatuh ke pelukanku, lelah tapi masih hidup. Nadia menatap kami berdua. Lalu dia menoleh ke kamera di dinding, menembaknya tanpa ragu. Kita masih punya 90 detik, katanya, kami kabur melewati terowongan darurat. Belokan demi belokan seperti labirin neraka. Suara ledakan kecil terdengar di belakang, Nadia sudah menanam bom mini di server pusat. Tak akan ada data yang bisa diselamatkan. Tepat sebelum kami keluar ke permukaan, sebuah granat dilempar ke arah kami. Aku sempat menarik Katya. Tapi Nadia, ia melompat ke depan, menutupi ledakan dengan tubuhnya. Suara ledakan membelah malam. Dinding bergetar. Udara penuh asap. Nadia, teriakku. Dia masih hidup, tapi terkapar. Darah mengalir dari perutnya. Pergi, bisiknya lirih. Bawa dia pergi. Jangan biarkan proyek ini hidup lagi. Aku menggenggam tangannya. Tapi dia tersenyum, matanya perlahan menutup. Lalu, diam. Aku dan Katya melarikan diri ke kapal kecil yang sudah kami siapkan di dermaga tua. Kota Vladivostok perlahan menjauh di balik kabut fajar. Kami tinggal di sebuah apartemen tersembunyi, dibantu oleh kontak lama. Katya belum sepenuhnya pulih. Luka mental lebih parah dari luka fisik. Dia menyelamatkan kita berdua, bisiknya pada suatu malam. Aku mengangguk. Dan kita harus melanjutkan apa yang dia mulai. Di atas meja, sebuah laptop terbuka menampilkan sisa fragmen data yang berhasil diunduh sebelum server hancur. Sebuah nama muncul di layar, Dr. Karlovsky, pencipta proyek Athena, diakini sudah mati. Tapi sinyal terakhir menunjukkan, dia masih hidup, bersembunyi, di Islandia. Negeri yang tampak damai di permukaan, salju abadi, gunung berapi, dan langit yang menari dengan cahaya utara. Tapi di bawahnya, tersembunyi jaringan laboratorium hitam yang disebut-sebut sebagai pusat eksperimen kesadaran manusia terakhir, Athena Core. Aku dan Katya tiba dengan identitas baru, pasangan ilmuwan dari Asia yang meneliti rekayasa genetik ikan kutub. Nyaris klis. Tapi kadang, yang terlalu mencolok justru tak dicurigai. Kami menginap di sebuah rumah kayu kecil di Akureyri, kota pelabuhan yang sepi namun berselimut teknologi rahasia. Dan dari sanalah kami mengawasi fasilitas utama, sebuah bunker bawah tanah tersembunyi di dalam ladang lava beku. Setiap malam, Katya menggigil bukan karena dingin, tapi karena ingatan. Bekas-bekas trauma dari penahanan sebelumnya terus menghantuinya. Namun kini, ia berbeda. Lebih tenang. Lebih tajam. Seolah kematian Nadia telah menyalakan bara di dalam dirinya. Aku tak akan biarkan mimpi buruk ini terus ada, bisiknya saat kami merancang rencana. Aku mengangguk. Nadia bukan hanya teman. Ia adalah perisai, dan kematiannya menjadi pemicu yang kami butuhkan. Melalui koneksi lama Nadia yang masih aktif, kami menghubungi seorang pengkhianat dari dalam sistem, Dr. Elmar Siursong. Mantan teknisi Athena Core yang melarikan diri setelah menyadari bahwa proyek mereka bukan tentang menyelamatkan umat manusia, melainkan menciptakan kesadaran buatan dari trauma manusia asli. Dr. Karlovsky masih hidup, katanya. Dan ia sedang menyempurnakan modul Delta
unit kesadaran sintetis yang mampu mengendalikan manusia nyata dari jarak jauh. Dan kalian tahu siapa yang jadi model utama eksperimen itu, lanjut Elmar. Ia menunjukkan foto digital usang. Aku. Ternyata, seluruh misi, dari pulau hingga ke Tokyo, adalah bagian dari rekonstruksi kesadaranku, pengujian apakah memori yang dihancurkan bisa kembali terbentuk secara organik melalui trauma. Aku bukan sekadar target. Aku adalah proyek itu sendiri. Kami hanya punya satu jalan, hancurkan modul Delta sebelum aktivasi global dijalankan. Lokasinya, pusat lab tersembunyi di bawah lapisan lava beku, dengan akses hanya melalui terowongan yang dibuka dari sistem thermal internal. Masuk ke sana sama saja bunuh diri. Tapi kami sudah mati di atas kertas. Tak ada yang akan menangisi kami jika gagal. Malam penyerbuan. Kami menyusup saat badai salju menyelimuti kota. Dingin mencengkeram tulang, angin seperti pisau. Dengan bantuan Elmar, kami masuk melalui sistem ventilasi geotermal. Lorong-lorong gelap bersuhu mendidih membelah lapisan es dan batu. Tak ada alarm. Tak ada penjaga. Terlalu sunyi. Dan ketika kami tiba di pusat ruang modul, kami disambut oleh Dr. Karlovsky sendiri. Ia berdiri di depan tabung silinder berisi cairan biru, di dalamnya sesosok tubuh mengambang. Tubuh itu, diriku sendiri. Sempurna. Tanpa luka. Tanpa emosi. Selamat datang, Raka, katanya pelan. Apa rasanya bertemu versi sempurna dari dirimu yang gagal? Katya mengangkat senjata. Tapi suara Karlovsky menghentikannya. Silakan tembak. Tapi begitu modul ini rusak, semua data di otakmu, Raka, akan lenyap. Kau hanya setengah sadar sekarang. Kami menyimpan sisi lainmu di sini. Aku menatap cairan itu. Tiba-tiba semua terasa buram. Suara Nadia menggema. Kilasan wajah ibuku. Kilatan pelatihan militer. Pulau. Katya. Api. Darah. Aku tak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang rekayasa. Katya mendekat. Ia menyentuh bahuku. Dengarkan aku. Kau bukan ciptaan mereka. Kau adalah manusia. Luka-luka itu nyata. Aku nyata. Karlovsky menekan tombol di meja kontrol. Seluruh ruangan bergetar. Tabung mulai menyala. Aktivasi Delta dimulai. Aku hanya punya dua pilihan. Biarkan modul aktif, menyatukan kesadaranku, dan mungkin kehilangan kendali atas pikiranku selamanya. Hancurkan semuanya, termasuk diriku sendiri yang tersimpan di dalamnya. Aku menatap Katya. Aku memilih. Dengan langkah cepat, aku tembak panel utama. Ledakan kecil mengguncang ruangan. Karlovsky menjerit. Katya menarikku, dan kami melarikan diri sambil meledakkan panel cadangan di sepanjang lorong. Bangunan mulai runtuh. Tabung cairan retak. Bayangan, aku yang lain, tenggelam dalam gelombang api buatan manusia. 2 hari kemudian, Laut Norwegia. Di atas kapal nelayan tua, aku duduk di dek, menatap langit mendung. Katya duduk di sebelahku, diam. Apakah kita menang? Tanyaku akhirnya. Katya tersenyum tipis. Kita menghancurkan Delta. Tapi mereka masih punya abjad lain. Aku menghela napas. Berarti kita belum selesai.